Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhirnya di usia 96 tahun setelah menjadi ratu selama 70 tahun. Lantas bagaimana pengaruh Inggris di dunia pasca wafatnya Ratu Elizabeth II? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Akademisi Hubungan Internasional UPH Alexius Jembadu. Selamat sore Pak Alex. Bagaimana kabarnya? Bisa mendengar suara saya? Bisa, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Pak Alex, bagaimana Anda melihat masa depan dari Inggris setelah wafatnya Ratu Elizabeth II ini? Ya, menurut saya tidak akan ada perubahan yang fundamental di dalam kebijakan luar negeri Inggris, dalam arti Inggris akan tetap menjadi sekutu barat yang relatif loyal terhadap Amerika Serikat dengan nilai-nilai liberal yang mereka sebarkan selama ini. Jadi pergantian di monarki Inggris ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Inggris yang selama ini telah kita ikuti, terutama di dalam aliansinya dengan Barat, ya, dengan Amerika Serikat. Dan Inggris sudah menunjukkan dalam tahun-tahun belakangan ini sangat setia dia kepada Amerika Serikat. Oke, baik. Kalau nasibnya Inggris sebagai monarki seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini raja yang baru, Raja Charles ini harus banyak belajar dari ibunya, ya, untuk mempertahankan kewibawaan politik luar negeri Inggris sebagai negara yang disegani tidak hanya di Eropa tapi juga di tingkat global. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apakah Pangeran Charles ini sekarang the king, ya akan bisa mengikuti kewibawaan atau karisma dari ibunya yang selama 70 tahun kita tahu sangat dihormati oleh rakyat Inggris dan juga disegani oleh berbagai negara di dunia, baik yang berteman dengan Inggris maupun yang berlawanan dengan Inggris. Oke, Anda mengatakan tadi bahwa Ratu Elizabeth II ini begitu dicintai oleh rakyatnya, termasuk memiliki nama yang baik di dunia, begitu ya. Bagaimana dengan anggota dari Royal Family yang lain, termasuk Raja Charles III ini? Ya, itu kita lihat perbedaan antara ibu dan anaknya ini, di mana ibu ini sangat tegar, ya, dari sudah sejak tahun 50 sampai sekarang dengan berbagai perubahan yang terjadi di tingkat global, tingkat regional maupun di dalam negeri Inggris sendiri, tetapi Inggris tetap teguh dengan kebijakan-kebijakannya yang selama ini dilakukan, dan kita melihat bahwa Ratu Elizabeth II ini bisa menyesuaikan diri dengan pergantian pemerintahan Perdana Menteri Inggris, baik dari partai konservatif maupun dari partai buruh. Dia tetap menunjukkan kewibawaan monarkinya dan membuat Inggris tetap disegani di dunia internasional. Dan Pangeran Charles atau The King yang baru ini akan banyak belajar dan banyak ekspektasi terhadap beliau karena legacy yang ditinggalkan ibunya ini meninggalkan suatu legasi yang bisa jadi beban bagi raja yang baru, apakah bisa mempertahankan kewibawaan Inggris seperti yang dilakukan oleh ibunya. Oke, baik, ini kan kalau kita bicarakan mengenai Raja Charles ini tidak lepas dari skandal, begitu ya, termasuk skandal dengan Lady Diana, lalu ada juga Meghan Markle dan juga Harry, begitu ya. Apakah skandal-skandal ini juga akan berpengaruh terhadap kepemimpinan dari Raja Charles III ini? Ya, itu masih terlalu pagi untuk kita nilai, tetapi bagaimanapun stabilitas dari personalitinya pasti akan berpengaruh terhadap bagaimana dia menavigasi pengaruh dari monarki ini terhadap pemerintahan Inggris. Ya, kita tahu dulu kita menduga dia sangat mencintai istrinya Lady Diana, tetapi ternyata dia lebih dengan Camilla, ya, itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang tidak diduga, dan ini bisa menjadi catatan bagi masa monarki beliau di masa depan ini, apakah dia mempunyai suatu ketetapan hati, ya, dan konsistensi di dalam menjaga kewibawaan monarki ini sehingga Inggris tetap disegani sebagai satu negara yang dulu pernah memiliki sejarah Pax Britannica
dan kejayaan Inggris di masa lalu, dan pasti saja Inggris tetap ingin agar kejayaan itu tetap diakui pada abad 21 era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Kita melihat bagaimana kira-kira apakah akan bertahan lama monarkinya Inggris ini setelah nanti akan dipegang di tangan Raja Charles. Anda melihatnya seperti apa kira-kira? Ya, saya kira monarki ini akan tetap bertahan, tetapi pertanyaannya adalah apakah Charles akan bisa menyamai kewibawaan dari ibunya, karena ibunya ini sangat betul-betul dikagumi dan didakui dunia internasional oleh berbagai pemimpin dunia, bahwa dalam 70 tahun ini kejayaan Inggris itu tidak lepas dari pengaruh monarki Ratu Elizabeth II. Nah, apakah Charles juga bisa mempertahankan kewibawaan itu masih jadi tanda tanya bagi kita, dan kita Hmm. tentu berharap yang terbaik untuk kerajaan Inggris ke depan di bawah kewibawaan monarki di bawah Charles gitu. Oke, kalau kita bicara mengenai tugas Charles yang terdekat misalnya adalah untuk tetap menjaga persemakmuran Inggris begitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah terlihat mampu begitu? Ya, saya kira Pangeran Charles selama ini juga sudah mempunyai pengalaman internasional ya, dan dia kita tidak ragukan kemampuannya, tetapi tantangan yang dihadapi Inggris juga akan banyak sekali ya. Anda tahu bagaimana terjadi polarisasi di Eropa akibat perang di Ukraina, kemudian juga sekarang ada krisis energi, Hmm. ya Inggris baru keluar dari Uni Eropa. Nah, itu tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi, Hmm. dan Pangeran Charles ditantang untuk menunjukkan kemampuannya ya sebagai monarki yang baru, mengikuti teladan ibunya dan kepemimpinan ibunya agar Inggris bisa bertahan dalam segala situasi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun di dalam Inggris sendiri. Iya, memang beban yang berat begitu ya bagi Raja Charles untuk melanjutkan kepemimpinan yang baik dari ibunya Ratu Elizabeth II. Nah, saya bicara mengenai kejadian wafatnya Ratu Elizabeth II ini terjadi di Skotlandia begitu ya. Apakah ini akan berpengaruh terhadap hubungan dari Inggris dan juga Skotlandia? Semuanya itu tidak akan berpengaruh karena kewibawaan monarki itu tetap diakui oleh Inggris Raya ya. Tapi apakah penggantinya ini Raja Charles akan bisa mempersatukan seluruh Inggris Raya itu ke depannya, itu masih menjadi tanda tanya bagi kita, dan kita berharap bahwa Raja Charles bisa belajar dari kemampuan ibunya untuk mempertahankan keutuhan dari United Kingdom atau Inggris Raya tersebut ya. Oke, ini kami mendapatkan data jajak pendapat yang dibuat oleh think tank British Future mengatakan bahwa Raja Charles III ini kurang populer di Skotlandia. Ini apakah juga akan berpengaruh terhadap keputusan Skotlandia untuk berpisah dari Inggris Raya menurut Anda? Ya, bisa aja itu memberi harapan bagi mereka untuk menunjukkan kemandiriannya dan otonominya dari London ya. Hmm. Dan kita akan melihat bagaimana Charles menghadapi tantangan ini, karena bagaimanapun Buckingham Palace itu akan tetap mempertahankan keutuhan Inggris Raya dan kewibawaan dari Buckingham Palace untuk mempersatukan seluruh Inggris Raya atau United Kingdom tersebut. Oke, kalau ke depannya Pak Alex Anda melihatnya seperti apa sih nasib dari negara-negara persemakmuran dari Inggris ini? Ya, kita akan melihat itu sangat bergantung kepada bagaimana Charles akan merangkul mereka seperti yang dilakukan ibunya, dan tetap juga menghargai aspirasi dari negara-negara persemakmuran itu agar tetap Inggris tetap bertindak sebagai suatu negara yang mengayomi ya negara-negara bekas jajahannya ini, sehingga mereka tetap tertarik untuk ada di dalam persemakmuran tersebut seperti yang sudah dilakukan ibunya dalam 70 tahun terakhir ini. Oke, Pak Alex, kalau Anda bisa melihat sebenarnya perubahan apa yang nantinya akan terjadi begitu setelah wafatnya dari Ratu Elizabeth II ini? Ya, kita akan lihat bagaimana Charles akan menghadapi berbagai tantangan yang Hmm. dihadapi oleh Inggris dengan situasi yang terjadi di Eropa saat ini, polarisasi antara Barat dan Rusia, juga tantangan di dalam negeri, di dalam Inggris sendiri, bagaimana mereka menghadapi
krisis yang diakibatkan oleh perang di Ukraina, kita akan melihat bagaimana Charles bekerja sama dengan pemerintahan yang ada gitu ya di bawah Perdana Menteri Liz Truss untuk menavigasikan kebijakan luar negeri Inggris sehingga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai ibunya dalam 70 tahun terakhir. Oke. Anda melihatnya seperti apa sih hubungan dari Inggris semasa Ratu Elizabeth II ini menjabat dengan negara-negara lain begitu? Ya, kita melihat bahwa hal yang paling menonjol di dalam kebijakan luar negeri Inggris itu adalah soliditas keutuhan aliansi Barat ya. Anda melihat bahwa Inggris adalah sekutu yang relatif loyal dibandingkan sekutu Amerika yang lainnya. Dan kita melihat itu politik luar negeri itu akan terus berlangsung ke depannya dan Charles berada pada suatu posisi untuk mempertahankan legacy dari yang ibunya lakukan di dalam 70-an terakhir, karena itu membuat Inggris diakui dan menjadikan Inggris disegani atau respectable di dalam politik internasional. Oke, hubungan Indonesia dengan Inggris seperti apa pada saat kepemimpinan Ratu Elizabeth II ini? Hubungan Inggris dengan kita, Inggris sangat menghargai dan mengapresiasi peran Indonesia di Asia Tenggara, dan juga proses transformasi yang sudah kita lakukan menjadi dari otoritarian menjadi negara demokrasi, dan dukungan itu akan tetap diberikan kepada Indonesia, apalagi Indonesia saat ini menjadi presiden G20 dan itu akan tetap diakui, dan saya mengira bahwa hubungan Inggris dan Indonesia akan tetap lebih baik dan Pangeran Charles juga akan mengapresiasi ya peran Indonesia yang semakin kuat di tingkat regional di Asia Tenggara ini. Kita sebagai pemimpin informal ASEAN akan tetap diakui kepemimpinan Indonesia. Oke, baik. Jika kita lihat Perdana Menteri baru Liz Truss ini baru beberapa hari memimpin begitu, bagaimana masa depan Inggris dipimpin oleh Liz Truss? Anda melihatnya seperti apa? Ya, kita masih terlalu pagi untuk menilai apakah dia bisa mengatasi semua kesulitan yang dihadapi oleh Inggris saat ini. Tetapi satu hal yang menjadi modal bagi Inggris adalah stabilitasnya di dalam menghadapi berbagai kesulitan di dalam 20 tahun terakhir ini ya. Dan kita berharap bahwa di bawah pemerintahan baru dari Liz Truss ini Inggris juga akan tetap survive, tetap menjadi negara terkemuka yang disegani di Eropa juga di dunia, karena Anda jangan lupa bahwa Inggris adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berperan penting di berbagai belahan dunia ya saat ini. Baik, kita lihat nanti bagaimana kepemimpinan dari Raja Charles III. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Alexius Jemadu, Akademisi Hubungan Internasional UPH, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore. Selamat sore.